Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, yang ada di Alaska, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, dan yang terkhususnya bagi sahabat-sahabatku yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ba'da subuh yang indah ini, kita akan mengkaji tentang the cover, yakni penutup. Jadi sebenarnya kata-kata kafir di dalam Al-Quran itu ketika manusianya masih tertutup kemanusiaannya. Maknanya manusia masih tertutup memakai kendaraan kemanusiaannya daripada kendaraan Tuhan. Manusia masih tertutup mengikuti hawa nafsunya daripada mengikuti Tuhan. Manusia tertutup mengikuti segala daya upaya manusianya daripada daya upaya Tuhannya. Itulah yang disebut the cover, tertutup, yakni manusianya masih tertutup, masih terdinding, masih terhijab, masih terbelenggu, masih terpenjara oleh diri kemanusiaannya. Agama apapun Anda. Jadi di sini tidak membanding-bandingkan agama yang satu dengan agama yang lain. Namun di sini kita berbicara agama Tuhan dan agama manusia. Islam agama manusia, Kristen agama manusia, Buddha agama manusia, Hindu agama manusia, Konghucu agama manusia. Semuanya itu adalah agama manusia. Maka bila manusia masih berpegang teguh kepada agama-agama kemanusiaannya, maka ia the cover, tertutup, terdinding dari agama Tuhan. Agama Tuhan di sini maknanya manusia tidak akan pernah bisa kembali kepada Tuhannya. Manusia tak akan pernah bisa berserah diri kepada Tuhannya bila manusianya masih the cover, masih tertutup, terdinding dengan agama-agamanya, masih tertutup, masih terdinding dengan hawa nafsunya. Maka dari itu manusia tidak akan pernah bisa kembali kepada Tuhannya, maka kehidupan manusianya pasti kacau. Kacau. Kenapa kok kacau? Karena manusia tidak memasuki agama yang benar. Karena manusia tidak memilih Tuhan yang benar. Masing-masing Tuhan
yang dipertuhankan oleh manusia itu kan menurut versi agamanya sendiri-sendiri. Bukan Tuhan yang Maha Esa yang disembah, bukan Tuhan yang Maha Esa yang diabdi, bukan Tuhan yang Maha Esa yang diikuti oleh orang-orang yang masih terhijab, tertutup, dan terbelenggu oleh agama-agama kemanusiaannya. Karena Tuhan manusianya berbeda-beda, yang disembah, yang diabdi berbeda-beda nama. Yang Islam mengabdi kepada Tuhan yang bernama Allah. Yang Kristen mengabdi kepada Tuhan yang bernama Yesus. Yang Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabiin, Hindu, Buddha, beda-beda lagi nama Tuhannya. Karena manusia masih tercover, terhijab, tertutup hanya dengan nama-nama Tuhan. Sehingga manusianya terdinding, tercover, masih terselimuti kepahaman manusianya. Jadi pahamnya beragama, Allah kepahaman manusianya. Karepe manungsane dewe-dewe. Yang satu merasa benar daripada yang lain. Yang lain pun juga demikian, merasa paling benar daripada agama yang lainnya. Jadi masing-masing manusia merasa paling benar sendiri. Inilah yang dimaksud the cover. Siapapun Anda, yang mana Anda bila masih merasa benar dengan agama Anda dan menyalah-nyalahkan agama orang lain, berarti Anda dan saya masih tercover, terhijab, masih tertutup dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena dengan kita merasa benar dengan iman kita daripada iman orang lain, karena kita merasa benar agama kita daripada agama orang lain, berarti kita masih tercover, terhijab, tertutup, terkurung, terbelenggu dengan kemanusiaan kita sendiri yang merasa paling benar. Maka dari itu agama apapun Anda, bila Anda masih menganggap manusia yang lain itu kacau karena tidak memilih agama sesuai dengan agama yang Anda peluk, sehingga Anda menganggap agama orang lain, sehingga Anda menganggap iman orang lain, sehingga Anda menganggap keyakinan orang lain salah, berarti iman kita, keyakinan kita, agama kita sendirilah yang salah. Jadi kita beriman dan bertuhan itu masih salah bila kita masih menyalah-nyalahkan orang lain. Jadi apapun yang kita lakukan itu ibarat cermin. Ketika kita menyangka orang itu salah, berarti kita tidak menyadari bahwa yang salah adalah orang yang menyalah-nyalahkan orang lain. Ketika kita menganggap orang lain sesat, kita tidak tersadar bahwa sebenarnya kata-kata sesat yang kita keluarkan ini karena sesungguhnya kita sendirilah yang tersesat, kita yang masih tersesat. Itulah cermin hati. Jadi apa yang kita omongkan, ya itulah diri kita. Seumpama kita mengkafir-kafirkan orang, ternyata kita sendiri kafir, kita sendiri tertutup, terhijab dari Tuhan yang Maha Esa, yakni menyalah-nyalakan orang lain, menyalah-nyalakan agama lain, menyalah-nyalakan iman orang lain. Berhubung
Beragamanya masih mengikuti agama hawa nafsunya, masih tercover oleh keegoan, kedagingan manusianya, akhirnya saling ejek, akhirnya berbantah-bantahan, akhirnya berdebat-debatan, akhirnya saling membela dirinya masing-masing. Kenapa? Karena masih sama-sama tercover, karena masih sama-sama terkurung, karena masih sama-sama terhijab, karena masih sama-sama salah di dalam berkeyakinan. Makanya berbantah-bantahan, makanya berdebat-debatan. Kenapa? Karena masih salah di dalam beragama dan bertuhan. Hati kita masih tercover oleh diri kita sendiri. Hati kita masih tertutup oleh diri kita sendiri. Makanya kita harus tahu diri kita, sehingga kita akan tahu diri orang lain. Bila kita menghujat, mengolok, menghina orang lain, berarti kita tidak tahu diri kita sendiri, bahwa kitalah yang selama ini ketika kita mengolok orang lain, kita tidak sadar telah mengolok-olok diri kita sendiri. Ketika kita menghina orang lain secara tidak sadar, kita menghina-dina diri kita sendiri. Dengan perkataan-perkataan hinaan itu sebenarnya diperuntukkan oleh yang berbicara. Jadi yang diolok-olok, yang dihina, yang dimaki, yang disesatkan, yang direndahkan, yang disalahkan, bagi Anda enjoy saja. Kenapa? Karena dengan enjoy Anda tidak termakan oleh kesalahan-kesalahan orang lain yang ditimpakan, yang diungkapkan kesalahannya untuk Anda. Jadi Anda yang dihina, yang dihujat, yang dicaci, yang disalah-salahkan, yang penting enjoy saja. Apa kata orang? Enjoy saja. Kenapa? Karena sebenarnya Anda dengan enjoy itulah Anda sudah memasuki agama Tuhan. Dengan enjoy itulah Anda memahami bahwa semua apa yang tergelar di atas dunia ini, semua ini tak terlepas dari cerita Tuhan. Maka dari itu Anda bisa enjoy. Kenapa? Anda sudah berserah diri kepada Tuhan. Berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa, yang mengesai Anda, yang menguasai Anda, dan mengesai serta menguasai orang lain yang menghina Anda, yang mengolok Anda, yang merendahkan Anda. Jadi karena Anda sudah beriman kepada Tuhan yang mengesai alam semesta ini, akhirnya hati Anda enjoy saja. Itulah yang dimaksud enjoy saja itu. Mohon maaf. Silakan kopinya diminum dulu. Sebenarnya yang dimaksud kafirin bahasa Arab, bagi bahasa Inggrisnya the cover, yakni hati manusia yang masih tertutup kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Hati manusia yang menutup diri dari Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, itulah yang dimaksud the cover. Orang-orang yang masih tertutup imannya. Kebanyakan iman manusia hanya mengimani sesuai keyakinan apa yang diyakini tiap-tiap diri manusia. Yang Islam tertutup dengan keislamannya. Yang Kristen tertutup dengan kekristenannya. Seolah-olah Islam dan Kristen ini beda-beda.
Ketika manusia masih membedakan antara dirinya dengan manusia yang lain, membedakan iman dirinya dengan iman diri manusia yang lain, berarti belum mengenal Tuhan yang sebenar-benarnya, Tuhan yang Maha Esa, yang mengesai keduanya. Karena masing-masing manusia merasa paling benar dengan nama Tuhan dan agamanya. Itulah masing-masing manusia tertutup, tercover, terdinding, terkufur oleh keakuan, oleh pengakuan dirinya. Maka dari itu dunia ini ramai. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak mengenal dirinya, tidak tahu dirinya. Maka dari itu ramai. Ramai-ramai menyalah-nyalahkan orang lain. Ramai-ramai merendah-rendahkan orang lain. Kenapa? Karena manusianya masih merasa dirinya yang benar. Manusia merasa dirinya yang mulia daripada orang lain. Itulah manusia yang masih sama-sama tercover, tertutup, terdinding oleh diri kemanusiaannya. Belum bisa kembali kepada Tuhannya. Belum bisa menerima enjoy di dalam hatinya. Itulah yang dimaksud alam dinding itu alam barzah. The cover, alam tertutup bagi manusia karena manusianya masih berada di dalam alam kegelapan kemanusiaannya. Itulah yang dimaksud alam kubur, siksa kubur, alam barzah sudah nyata. Bukan goib besok, tidak ada besok itu. Itu semua alam-alam itu semua ada ketika kita masih ada. Jadi ketika kita masih merasa diri kita yang ada, ya siksa terus. Ketika kita masih merasa diri kita yang wujud, ya azab terus. Ketika kita masih merasa diri kita yang paling nyata, ya kita akan selalu dan selalu diuji. Kenapa? Karena belum lulus ya diuji terus dengan ujian-ujian yang maha dahsyat. Namun bila manusia sudah ketemu dengan enjoy, maka sudah lulus, tidak diuji-uji lagi, tinggal menikmati nonton Allah sambil makan popcorn, nonton Allah sambil makan popcorn. Nonton Yesus bagi orang-orang yang Kristen sambil makan popcorn. Kenapa? Karena sudah esa manusianya sudah kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Sudah tidak membeda-bedakan lagi. Kenapa? Karena manusianya sudah tidak ada lagi. Karena manusianya sudah kembali kepada Tuhannya. Maka yang ada hanyalah Tuhannya. Maka manusia tidak tercover, tidak tertutup, tidak terpenjara lagi oleh diri kemanusiaannya, sehingga manusianya bebas lepas dari perbudakan, bebas lepas dari persangkaan-persangkaan yang buruk, bebas lepas dari perbudakan-perbudakan, sehingga manusianya bisa hidup dengan enjoy. Itulah orang-orang yang berkesempatan di dalam kehidupan ini untuk masuk surganya Allah. Jadi surga yang nyata saat ini tidak dimasuki, namun manusia kebanyakan menghayal memasuki surga-surga hayalan. Surga-surga yang tidak ada yang ditunggu-tunggu, surga yang ada di depan mata kita kok dibiarkan tidak dimasuki. Kebanyakan manusia besok takut masuk neraka, namun saat ini manusia sama-sama suka masuk di dalam neraka. Kebanyakan manusia suka hidup di dalam neraka. Apa itu? Masih memperturutkan
hawa nafsunya daripada memperturutkan Tuhannya. Masih mengikuti hawa nafsunya daripada mengikuti titah-titah Tuhannya. Jadi memang sungguh aneh manusia takut masuk neraka. Sekarang kok sudah pada di dalam neraka yang berbahan bakar manusia. Adanya manusia dan batu. Batu itu apa? Hati yang keras melebihi kerasnya batu. Hati yang suka menghina orang lain, itulah membatu. Hati yang suka merendahkan orang lain, itulah membatu. Hati yang suka menilai-nilai orang lain, itulah hati yang membatu. Hati yang tidak menerima ketetapan-ketetapan Tuhan, itulah membatu. Hati yang tidak menerima takdir-takdir Tuhan, itulah membatu. Itulah tandanya kita selama ini tidak sadar, sudah senang, sudah memilih hidup di dalam hawa nafsu, di dalam neraka. Tanpa kita sadari selama ini kita benci neraka, malah kok dicintai nerakanya di dunia ini. Senang dengan kelimpahan dunia, senang dengan bisnis-bisnisnya, senang dengan harta-hartanya, sudah di dalam neraka namun tidak menyadarinya. Manusia hatinya masih terpaut, terbelenggu, tertutup, terkapur dengan keduniaannya, masih sibuk dengan urusan-urusan dunia. Itulah yang dimaksud the cover, manusia tertutup dari Tuhannya. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun imannya, bila masih ada manusianya di dalam hatinya, selamanya takkan pernah bisa enjoy. Enjoy itulah orang-orang yang sudah meninggalkan agama-agama kemanusiaannya, kembali kepada agama Tuhannya, yakni meyakini Tuhan itu Maha Esa dan manusianya kembali kepada keesaan Tuhan, sehingga sudah tidak berbeda-beda lagi. Kenapa kok sudah tidak berbeda-beda lagi? Wong yang ada, wong yang nyata, wong yang hidup, wong yang wujud. Yang wujud hanya Tuhan. Tuhanlah yang menghidupi orang-orang yang beragama Islam. Tuhanlah yang menghidupi orang-orang yang beragama Kristen. Tuhanlah yang menghidupi orang-orang yang beragama Hindu, Buddha, dan sebagainya. Bahkan Tuhanlah yang menghidupi seluruh alam semesta ini. Baru ketemu dengan enjoy, yang maha enjoy, yang memerankan alam semesta ini. Yuk diminum kopinya dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita buka di dalam Al-Qur'an yakni tepatnya di surat Al-Kafirun, yakni orang-orang kafir itu apa sih? The kafir itu apa? Orang-orang yang masih tertutup, terpenjara, terdinding, terjerat dengan hawa nafsunya, orang-orang yang masih mengikuti hati kemanusiaannya, orang-orang yang masih mengikuti langkah-langkah setan, langkah-langkah hawa nafsunya, orang-orang yang tidak menerima Tuhan sebagai Tuhan, maka hidupnya akan kacau, hidupnya akan merana, hidupnya akan penuh dengan kekecewaan, hidupnya akan terpenuhi dengan kesedihan, kepedihan, penyesalan, dan sebagainya. Ujung-ujungnya ketakutannya yakni takut mati. Karena manusianya tidak mau mati.
bukti. Kenapa? Karena manusia ingin jadi Tuhan tuh terus bergentayangan di dunia ini. Kita buka di dalam surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang artinya katakanlah. Di dalam kurung ini penafsiran ahli tafsir menafsirkan rujukannya Allah mengatakan kepada Muhammad. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Itu menurut terjemahan dan penafsiran ahli tafsir. Bagi saya pribadi mentafsiri begini. Karena Al-Quran itu untuk saya, bukan hanya untuk Nabi Muhammad saja. Bukan hanya untuk Anda yang ahli tafsir saja. Tapi Al-Quran itu pun juga untuk saya, dan saya pribadi berhak untuk mentafsiri menurut pemahaman saya pribadi agar saya tidak salah iman. Kalau penafsiran saya pribadi, katakanlah wahai manusia. Maknanya wahai manusia di sini berhubung saya menafsirkan pribadi menurut diri saya sendiri, maka artinya katakanlah Abdul Halim. Nama saya Abdul Halim. Katakanlah wahai Abdul Halim, wahai orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu yang bagaimana? Kalau menurut kepahaman ahli tafsir dan kepahaman manusia kan menuju orang-orang yang selain beragama Islam itu orang kafir. Namun bagi pemahaman saya pribadi, wahai orang-orang kafir, ketika di dalam hatiku masih ada Abdul Halimnya, itulah hei Halim orang kafir. Katakanlah wahai Abdul Halim, wahai orang-orang kafir, Abdul Halim ketika masih nyata di dalam hati Abdul Halimnya, berarti Allahnya tidak nyata. Abdul Halim ketika masih ada di dalam hati Abdul Halimnya, berarti Allah itu gaib. Kenapa? Karena Abdul Halim inilah sejatinya orang kafir itu. Ketika masih ada kedagingan, ketika masih ada keakuan, ketika masih ada masih memperturutkan hawa nafsu Abdul Halimnya, maka disitulah ternyata orang-orang kafir itu bukan orang-orang yang di luar diri saya. Namun sesungguhnya orang-orang kafir yang disebutkan Allah, maka karena Al-Quran ini hudal linnas, petunjuk bagi manusia, termasuk saya manusia. Bukan petunjuk untuk ahli tafsir saja. Petunjuk bagi seluruh manusia. Bahkan petunjuk bagi orang-orang yang beragama lain. Bagi orang-orang yang menyadari ia akan kembali kepada dirinya sendiri. Bahwa diri kita inilah kitab-kitab yang agung. Yang perlu dipahami, yang perlu disadari pakai akal sehat. Katakanlah Abdul Halim, wahai orang-orang kafir, ketika di dalam hatiku masih ada diriku, belum ada Tuhan, berarti yang jadi Tuhan atas diriku sendiri, ya aku sendiri, ya Abdul Halim inilah Tuhannya diriku sendiri selama ini, karena aku hanya mengikuti Abdul Halim daripada yang menciptakan Abdul Halim. Begitu saya memaknainya, karena ini kaji diri,
bukan mengkaji orang lain. Mengkaji kekafiran diri kita sendiri, bukan mengkaji kekafiran orang lain. Ngapain kita mengkaji kekafiran orang lain? Ternyata kita sendiri tidak sadar bahwa diri kita sendiri juga kafir. Masih tertutup dengan keakuan manusianya, sehingga tidak pernah bisa kembali kepada keakuan Tuhan. Kita lanjutkan ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Yang artinya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi Abdul Halim ini mengatakan di dalam hati Abdul Halim, aku tidak menyembah, maknanya menyembah, maknanya mengabdi. Aku tidak kembali kepada dirimu ya Allah. Kenapa? Karena yang ada pada diriku hanyalah Abdul Halim. Berarti yang aku sembah, yang aku abdi selama ini hanyalah Abdul Halim. Yang kita abdi, yang Anda sembah selama ini, ya diri Anda sendiri-sendiri tanpa Anda sadari. Maka dari itu, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi manusia tidak akan pernah bisa menyembah dan mengabdi kepada Tuhannya bila manusia masih ada kemanusiaannya. Bila manusia tidak rela, tidak ridho melepaskan kemanusiaannya. Semoga bisa dipahami ya. Ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'budu. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Maknanya ketika Allah itu dikufuri oleh manusia, pasti manusia tak akan pernah bisa menyembah Tuhannya. Karena manusia masih terkufur, tercover, tertutup, terhijab dengan dirinya sendiri. Maka manusia tak akan pernah merasakan nikmatnya bertuhan, karena manusia selama ini hanya mentuhankan dirinya sendiri, sehingga bingung, sehingga kacau kehidupannya. Penuh dengan kekurangan, penuh dengan kemelaratan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan kesengsaraan. Kenapa? Karena yang dipertuhankan hanyalah nar, api yang di dalam dadanya. Karena yang diikuti masih diri kemanusiaannya. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Yang aku sembah maknanya di sini, kamu tidak akan pernah mengabdi kepadaku, kata Allah, bila dirimu masih mengikuti dirimu sendiri di hatimu. Bila kita masih mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri, masih mengikuti ego kita sendiri, masih mengikuti diri kemanusiaan kita sendiri, maka kita akan menerima azab, siksa bagi diri kita sendiri. Kita menyiksa, mengazab diri kita sendiri. Itulah upahnya. Itulah ganjarannya. Ketika kita masih mengikuti hawa nafsu kita sendiri, maka itulah yang dimaksud kematian, upah dosa, yakni dosa terus, mati terus, sholatnya dosa terus, ibadahnya dosa terus, kebaikannya dosa terus. Kenapa? Karena bersandarnya semua itu kepada hawa nafsu, ya terbakar terus. Sholatnya dilalap api, ibadahnya dilalap api, zikirannya dilalap api. Apa maknanya? Diakui dirinya lah yang bisa sholat,
diaku-akui bahwa dirinya lah yang bisa ibadah, diaku-akui bahwa dirinya lah yang bisa mencari uang, sehingga itulah yang dimaksud dilalap api. Jadi karena manusia nyembah api-api dirinya, tak akan pernah bisa mengabdi, tak akan pernah bisa pulang kepada Tuhannya, karena masih tercover, tertutup, tersangkut dengan dirinya sendiri. Kita lanjutkan. Wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Jadi Allah itu membiarkan manusia itu mengikuti diri manusianya sendiri. Kenapa? Karena di dalam agama dan bertuhan itu tiada paksaan. Bila manusia itu mengikuti kemauannya sendiri, mengikuti langkah-langkah hawa nafsunya sendiri, ya ia akan kena masalah dengan dirinya sendiri. Karena manusianya bersandar kepada diri kemanusiaannya, maka ia akan panas. Hidup di dunia ini panas dengan urusan-urusan dunia. Jadi bagi orang-orang yang sudah rela ridho melepaskan dunianya, rela ridho melepaskan keakuannya, rela ridho melepaskan hidup dan badannya, maka inilah manusia akan kembali menjadi malaikat lagi, melepaskan hidup dan badan, sehingga sayap-sayapnya, sayap hidup dan sayap badan ini gampang enjoy kembali kepada Allah. Kenapa? Karena sudah tidak dikuasai oleh manusianya hidup dan badan ini. Ayat selanjutnya, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Maknanya di sini, kamu tak akan pernah bisa kembali kepada aku bila dirimu hanya selalu dan selalu kembali kepada hawa nafsumu sendiri. Solatnya menyembah dirinya sendiri, dirinya yang merasa bisa sholat, merasa bisa ibadah. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Inilah buktinya bahwa orang-orang yang sholat itu semuanya celaka bila yang sholat masih manusianya, bila manusianya masih merasa dirinya mempunyai daya upaya untuk sholat, mempunyai daya upaya untuk ibadah, maka fawailun, neraka well. Jadi neraka well, neraka itu sebenarnya untuk orang-orang yang sholat, untuk orang-orang yang ibadah, untuk orang-orang yang berzikir, yang mana hatinya masih bersandar kepada bahan bakarnya neraka, yakni batu. Hati yang mengeras melebihi kerasnya batu. Itulah yang dimaksud manusia-manusia penyembah batu. Tak peduli agama apapun Anda. Ketika Anda masih mengikuti hawa nafsu, berarti manusia itu menjadi orang-orang penyembah batu. Baik itu Islam, baik itu Kristen, Hindu, Buddha. Bukan batu-batu yang di Mekah sana. Batu hati kita ini loh yang selama ini kita puja-puja. Batu hati kita ini loh selama ini yang kita perturutkan, yang kita ikuti, yang kita bangga-banggakan. Ayat selanjutnya, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku.
maknanya begini, bagimu bila engkau masih mengikuti hawa nafsumu, maka engkau akan bertemu dengan adab-adabmu. Resikonya engkau akan terbakar di dalam dunia ini. Resikonya engkau bakal melarat di dunia ini, bakal miskin di dunia ini, selalu minta-minta. Dikit-dikit ya Allah minta ini, dikit-dikit ya Allah minta itu. Kenapa? Karena hidup miskin. Kenapa? Karena hanya mengikuti hawa nafsunya. Itulah sekilas tentang the cover, hati yang tertutup, hati yang terhijab. Semoga mudah dan bisa dipahami sahabat-sahabatku ya. Sebelum kita adakan tanya jawab, kita adakan sahabat-sahabat yang naik, maka saya akhiri dulu kajian di Ba'da Subuh yang indah ini. Semoga saya pribadi khususnya dan semoga Anda semua yang mendengarkan YouTube Uripe Allah ini, nanti setelah ngaji saya upload live ini ke YouTube Uripe Allah agar bisa diulang-ulang lagi. Semakin diulang semakin tajam. Bagi Anda yang belum memahami, yang penting Anda enjoy saja. Ulang kaji, diulang-ulang, didengarkan lagi. Nanti Anda lama-lama akan ketemu enjoy. Nanti lama-lama Anda akan berubah kehidupan Anda dari kemiskinan menjadi kaya. Dari kekurangan akan menjadi kelapangan bila hati Anda sudah enjoy. Maka dari itu bila Anda belum memahami, yang penting Anda enjoy, ikuti kajian-kajian di YouTube Uripe Allah. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.